Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selanjutnya, silakan anak-anak ibu absensi terlebih dulu dengan cara ketikkan nama kalian dan keterangan hadir di kolom komentar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dulu agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses belajar. Silahkan angkat tangannya dan kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Nah, selanjutnya ibu mau tanya, apakah anak-anak ibu sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Baik, jika sudah siap berarti alat tulisnya juga sudah siap. Agar belajarnya lebih semangat, kita yel-yel dulu. Ikuti ibu sama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Sebelumnya ibu mau tanya, apakah anak-anak ibu masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Iya, betul sekali, tentang pengukuran sudut. Nah, seperti yang telah kita pelajari minggu lalu, seperti pada ruang kamar kita. Nah, setiap pojok ruang kamar kita itu merupakan sudut, dan kita juga sudah belajar bagaimana cara menghitung sudut. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang pengukuran jarak, waktu, dan kecepatan. Kalau minggu lalu kita sudah menghitung suatu hal yang tetap, sekarang kita menghitung suatu hal yang berjalan. Baik, lebih jelasnya silakan anak-anak ibu tonton video berikut ini. Nah, yang mana dalam video ada memberikan gambaran apa itu jarak, waktu, dan kecepatan. Umi, kenapa mobil itu ngebut ya? Kecepatannya berapa ya? Mungkin ada hal yang darurat, Mpok, jadi dia tergesa-gesa. Kalau sepeda itu berbarengan berangkatnya kira-kira sampai jam berapa ya? Nah, Umi akan jelaskan apa sih hubungan kecepatan waktu dan jam. Setelah anak-anak ibu menonton video tentang jarak, waktu, dan kecepatan, anak-anak ibu menjadi tahu apa itu jarak, waktu, dan kecepatan. Jadi, jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi. Waktu adalah interval antara dua buah keadaan atau kejadian, atau bisa juga merupakan berapa lama berlangsungnya suatu kejadian. Dan kecepatan adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu menuliskan tanda atau simbol dari jarak, waktu, dan kecepatan dengan benar setelah melihat gambar. Siswa mampu menghitung jarak, waktu, dan kecepatan dengan benar setelah penjelasan dari guru. Dan siswa mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan jarak, waktu, dan kecepatan dengan tepat setelah mempelajari materi jarak, waktu, dan kecepatan. Selanjutnya, silakan anak-anak ibu lihat gambar yang ada di samping ibu. Nah, gambar di samping merupakan gambar rumus segitiga Jokowi. Tapi kita bukan membahas tentang Bapak Presiden Jokowi ya. Jadi, rumus Jokowi merupakan singkatan dari jarak, kecepatan, dan waktu.
Agar lebih mudah dalam penyebutannya, maka disingkat menjadi segitiga Jokowi. Kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai yang pertama, rumus kecepatan, jarak, dan waktu. Yang kedua, contoh-contoh soal. Dan yang ketiga, latihan soal. Baik, sudah siap? Ayo kita mulai. Rumus kecepatan, jarak, dan waktu. Kita akan menggunakan rumus. Ya, betul sekali, rumus segitiga Jokowi, yaitu rumus jarak, kecepatan, dan waktu. Satuan dari kecepatan adalah kilometer per jam, meter per menit, meter per detik. Untuk satuan dari jarak ada kilometer, meter, sentimeter, dan seterusnya. Dan untuk satuan waktu ada jam, menit, dan detik. Misalnya ada soal, maka kita dapat mengetahuinya dari satuan. Misal 5 km per jam berarti kecepatan. Lalu 5 km berarti, iya betul sekali, jarak. Dan yang terakhir 1 jam berarti waktu, betul sekali. Rumus kecepatan, jarak, dan waktu. Jika kita mencari kecepatan tutup huruf K, maka J per W atau J bagi W. Lalu jika kita ingin mencari jarak, maka kita tutup huruf J. J sama dengan K kali W. Apabila atas dengan bawah itu dibagi, apabila ke samping itu dikali. Lalu yang terakhir, jika kita mencari W, kita tutup huruf W, maka J per K atau J bagi K. Soal mencari jarak. Denis berjalan kaki dengan kecepatan rata-rata 1,5 meter per detik. Maka, berapakah jarak yang ditempuh oleh Denis setelah 2 jam berjalan? Diketahui kecepatannya adalah 1,5 meter per detik dan waktunya adalah 2 jam. Kita akan merubah jam ke detik, yang mana 2 jam sama dengan 2 kali 3600 atau senilai dengan 7200 detik. Dan yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh oleh Denny setelah 2 jam berjalan. Sekarang kita jawab. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Jadi 1,5 meter per detik dikali 7200 detik sama dengan 10.800 meter. Dan apabila kita rubah meter ke kilometer, berarti 10.800 meter menjadi 10,8 kilometer. Jadi jarak yang ditempuh oleh Denny setelah 2 jam berjalan adalah 10,8 kilometer. Coba perhatikan tangga satuan berikut. Setiap turun 1 tangga dikali 10 dan setiap naik 1 tangga dibagi 10. Untuk mengubah satuan meter menjadi kilometer dibutuhkan naik 3 tangga, yaitu 1000. Jadi 10.800 dibagi 1000 hasilnya adalah 10,8. Yang berarti 10.800 meter sama dengan 10,8 kilometer. Selanjutnya soal mencari waktu. Jarak antara Jakarta Bogor adalah 60 km. Rosa berangkat ke Bogor dengan menggunakan sepeda motor pukul 7.30. Kecepatan rata-rata Rosa adalah 40 km per jam. Pukul berapa Rosa tiba di Bogor? Diketahui jaraknya adalah 60 km dan kecepatannya adalah 40 km per jam. Dan yang ditanyakan adalah waktu tiba di tujuan. Kita jawab, waktu sama dengan J per K atau J dibagi K. Berarti 60 dibagi 40 sama dengan 1,5 jam.
atau 1 jam 30 menit. Untuk mengetahui pukul berapa Rosa tiba di Bogor, maka waktu berangkat ditambah dengan waktu yang diperlukan. Jadi Rosa tiba di Bogor pukul 9 dan waktu yang diperlukan Rosa untuk tiba di Bogor adalah 1,5 jam. Sekarang coba kita jabarkan. Pertama, 1,5 jam sama dengan 1 jam 30 menit. Karena 1 jam sama dengan 60 menit, maka setengah jam adalah 30 menit. Jadi 1,5 jam sama dengan 1 jam 30 menit. Untuk waktu yang diperlukan Rosa agar sampai di Bogor, yaitu waktu berangkat ditambah dengan waktu yang diperlukan atau waktu di perjalanan, yaitu pukul 7.30 ditambah 1 jam 30 menit, maka hasilnya adalah pukul 9. Jadi, Rosa tiba di Bogor pukul 9 dengan waktu tempuh 1 jam 30 menit. Selanjutnya, soal mencari kecepatan. Andi mengendarai motornya dari rumah ke kantor dengan jarak sekitar 25 km dengan waktu 2 jam di perjalanan. Berapakah kecepatan rata-rata dari motor Andi tersebut? Diketahui jaraknya adalah 25 km dan waktunya adalah 2 jam. Dan yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata. Sekarang kita jawab. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, yaitu 25 dibagi 2 sama dengan 12,5 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata dari motor Andi adalah 12,5 km per jam. Sekarang coba kita jabarkan. Pertama, 1,5 jam sama dengan 1 jam 30 menit. Karena 1 jam sama dengan 60 menit, maka setengah jam adalah 30 menit. Jadi 1,5 jam sama dengan 1 jam 30 menit. Untuk waktu yang diperlukan Rosa agar sampai di Bogor, yaitu waktu berangkat ditambah dengan waktu yang diperlukan atau waktu di perjalanan, yaitu pukul 7.30 ditambah 1 jam 30 menit, maka hasilnya adalah pukul 9. Jadi, Rosa tiba di Bogor pukul 9 dengan waktu tempuh 1 jam 30 menit. Nah, tadi kita sudah belajar tentang jarak, waktu, dan kecepatan, yang mana kita sudah tahu apa tanda atau simbol dari jarak, waktu, dan kecepatan. Dan kita juga sudah tahu bagaimana cara menghitung dari jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, sekarang apakah anak-anak ibu ada pertanyaan atau ada hal yang belum dapat difahami? Silakan tanyakan kepada ibu. Nah, ketik pertanyaannya di grup WhatsApp, nanti akan kita jawab sama-sama. Dan ingat pesan ibu, jangan malu untuk bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Sekarang ibu akan memberikan pekerjaan rumah untuk kalian. Nanti silahkan kerjakan di buku latihannya dan kirim jawabannya ke chat pribadi ibu ya, dan dikumpulkan minggu depan. Karena kita sudah berada di ujung pembelajaran, maka kita simpulkan materi pembelajaran kita hari ini sama-sama ya. Apa itu jarak, waktu, dan kecepatan? Jarak yang dilambangkan dengan J adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi. Sedangkan waktu yang dilambangkan dengan W adalah interval antara dua buah keadaan atau kejadian, atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Dan kecepatan yang dilambangkan dengan K adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Dan untuk materi kita selanjutnya adalah tentang menghitung luas trapesium dan layang-layang. Jadi anak-anak ibu bisa belajar terlebih dulu di rumah ya. Walaupun pembelajaran kita secara daring, tapi anak-anak ibu harus tetap semangat. Jangan lupa untuk belajar di rumah. Dan tadi juga ada PR dari ibu, jangan lupa untuk dikerjakan ya. Dan
anak-anak ibu semua harus menjaga kesehatan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita berdoa sama-sama. Silakan angkat tangannya dan kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Amin. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.